semuanya, balik lagi sama kita di PDKes Gunadarma. Oke. Nah, sekarang nih kita mau bahas tentang self awareness ya. Nah, sama nih sama apa ya? Bro and sis. Bro and sis ya. Kayak Nggak usah. nggak usah ya. Jangan. Politik dong itu. Politik ya nggak boleh ya. Oke, sama orang-orang yang mungkin udah pada kenal juga di video-video sebelumnya juga udah ada ya. Kalau mau ngeliat juga Instagram. kalau mau ngeliat juga bisa di video-video sebelumnya gitu ya di PD Gunadarma. Jangan lupa di like, comment, subscribe untuk semua video-videonya ya. Oke. Nah, siapa sih orang-orangnya nih? Coba kenalin dirinya masing-masing. Dari siapa? Coba. Ladies first. Kayak orang-orang gentleman. Ladies first please. Oh, iya. Oke. Ladies first. Oke, nama gue Talita Medina, biasa dipanggil Talita. Bisa dipanggil sayang. Biasa dipanggil sayang. Apalagi ya? Dulunya sama kuliah di Gunadarma juga, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2013. Lulusnya 2017. Bosan. Sombong banget. Kerja di mana nggak perlu kan? Nggak apa-apa. Jojonomik. Silakan bisa. Aku ya. Iya. Oke, first of all I want to introduce myself. Iya. Nggak usah, lebih baik. Bahasa Ambon. Nama aku Gustaf. Angkatan 2014 dulu Gunadarma. Masih melayani di PD Gunadarma tentunya. Ya, gitu umur 25 tahun. Lah. Menikah? Mau ada? Enggak ya. Dipotong ini Menikah, dipotong. punya anak udah. Bahaya banget pembahasan ini ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang mungkin udah tahu ataupun ada yang belum tahu tentang self awareness itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahasnya gitu ya, lebih dalam gitu. Dari segi baik yang rohaninya maupun yang sekuler ya. Ya, bisa Bahasanya dibilang sekuler seperti ya. itu. Yang lebih Segi ke intelektual psikolognya lah. Oke. Psikologinya gimana gitu lah. ya, dari segi psikologinya seperti apa gitu ya. Dan aku yakin orang-orang yang ada di sini narasumber yang ada itu adalah orang-orang yang memang kompeten ya di dalam bidangnya. Kebetulan. Saya kompeten Waduh, di agak bidang berat sistem ya. informasi. Enggak, Epin introduce agak berat ya. Enggak apa-apa ya, udah. Kebetulan kita pernah mengalami Nah, gitu iya. lah, Iya untuk sih. pencarian jati Jadi diri. bukan yang kompeten yang gimana gitu. Gelar sih nggak juga ada. sih. Iya ya, tapi maksudnya setidaknya pernah mengulik ya, Iya. mengulik Iya, dari iya. segi hal itunya ya. Iya, benar. Iya, bisa. Dan mengalaminya juga seperti. Oke. Self awareness ya. Oke. Kalau dari yang aku cari-cari gitu ya di internet gitu ya. Iya. Iya. Di internet. Karena kan Iya, benar. Baca-baca. baca-baca gitu kan. Iya, kalau dari yang aku cari-cari di internet tuh self awareness itu ada beberapa definisinya gitu ya menurut para ahli gitu. Nah, dari yang aku baca itu ada self awareness adalah kesadaran atau kesiapan pada setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan peristiwa kognitif yang meliputi pikiran, perasaan, fisik dan juga memori. Terus juga ada tentang yang kedua itu tentang perhatian pada batin seseorang yang merefleksi diri dan pikiran yang melibatkan pengamatan dan penggalian pengalaman yang menurutnya itu masuk dalam emosi. Bahasanya Dan yang- ilmiah sekali ya. Iya. Saya juga Dan yang Lanjut. ketiga dari ahli soalnya kan. Dan yang ketiga itu tentang kesadaran seseorang untuk mengenal dirinya, Ya. mengenal lingkungannya, Ya. dan juga mengenal Tuhannya. Seperti itu. Oke. Itu ya, dari 3 definisi di atas ya. Dari 3 definisi di atas itu kesadaran diri adalah perhatian pada diri sendiri untuk menggali dan memahami berbagai hal atau peristiwa yang terjadi serta apa yang telah dilakukan dan pemahaman tentang lingkungan sekitar, tentang keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu. Alright. Nah, itu dari yang aku riset gitu ya. Dan juga dari beberapa dari ada satu psikolog gitu ya. Mengungkapkan bahwa ada tahapan dari kesadaran diri seorang gitu kan. Itu yang pertama unconscious incompetence. Itu artinya tahapan pertama di mana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tahapan pertama. Terus yang kedua conscious incompetence atau di mana seseorang mengerti dan tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran untuk melakukannya secara benar gitu. Yeah. Cara-cara yang benar seperti apa.
prosesnya. Proses. Nah, dan yang ketiga itu conscious competence atau tahapan di mana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan-aturan yang ada. Oh, ya. Kayak gitu. Dan yang keempat itu unconscious competence. Jadi yang pertama kan unconscious incompetence dan yang terakhir unconscious competence. Nah, di mana seseorang telah mempunyai kebiasaan dari tadinya bisa jadi habit gitu. Jadi kebiasaan untuk melakukan secara benar gitu kan. Nah, menurut Brosis nih ya. Bro Gustaf dan Sis Talita kayak gitu ya. Gimana tanggapannya menurut dari Brosis dari Bro Gustaf dulu ya. Dari Bro Gustaf iya. Dari segi mungkin Bro Gustaf pengen dari sisi mananya Gustaf dulu aja nih? sih, nggak usah bro. Oke. Repot banget, maafin ya. Dari hal ini gimana menurut Gustaf gitu ya? Pandangannya atau apa ya? Pendapatnya gitu untuk tentang hal ini gitu. Oke, banyak tadi kalau teman-teman dengerin dari apa yang dibacain sama kayaknya udah bagus ya. Kevin. Udah cukup. Itu aja sih sebenarnya. Enggak, tapi mungkin kalau aku bisa rangkum, aku bisa konklusikan sesimpelnya kayak gimana. Mungkin self awareness itu kalau teman-teman tahu bagaimana teman-teman bisa tahu bobot atau value dari diri teman-teman masing-masing sehingga aktualisasinya atau keluarnya perilaku kalian ke sosial itu sepadan dengan apa yang kalian tahu tentang diri kalian sendiri. For example kayak tadi di off the record kita udah ngobrol segala macam. Aku kasih analogi tuh kayak banyak orang-orang yang pinter merasa hebat ketika dia bisa berbicara dengan intelektualnya dan orang-orang lain tuh kayak nggak ngerti. Padahal secara bagus kan kalau orang yang pintar ketika dia berbicara orang bisa menangkapnya dengan baik, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang susah dan segala macam. Nah, sesuai dengan bobot perbicaraan lawan bicara siapa. Kan kita nggak mungkin kalau misalkan ngomong sama ya mohon maaf kayak misalkan apa sih namanya? Aku mau bilang tukang ngamen gitu-gitu kan terus tiba-tiba, "Hei kamu tahu aljabar tidak?" Ya susah dong. Yang pendidikannya rendah lah ya. Rendah ataupun ya mungkin tidak sekolah terus kita ngomong tiba-tiba algoritma. Ya kalau dia bisa jawab sih agak ngeri ya, cuman ya hampir ya mustahil bukan mustahil sih tapi akan susah lah dijawab. Betul. Nah kayak gitu. Ketika kita tidak mengetahui bobot diri kita seperti apa, akhirnya aktualisasi yang keluar tuh berbeda. Akhirnya sosial juga kita bingung mau ngomong gimana. Kalau aku sih lebih cenderung mengamati ke sana. Ketika lo udah tahu bobot atau value lo seperti apa, akhirnya lo bisa punya empati yang sama ketika ngomong lo ke sosial, punya daya tarik yang mungkin sosial tuh bisa terima. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi lu tahu value lu seperti apa sehingga aktualisasi yang lu lakukan ke sosial itu sebanding. Sesimpel kayak gitu sih. Pembawaan diri juga bisa ya. Jadi bisa membawa diri dimanapun keadaannya, siapapun orangnya seperti itu ya. Kayak gue mungkin sedikit kayak gue pernah denger stand up comedian namanya Mamat Al-Katiri. Dia ada satu beatnya gini. Jadi dia beatnya ngomong sama pelacur di ada suatu kota. "Hei kamu," gitu. "Berapa kamu per jam?" gitu. Ini sama-sama udah dewasa. 500.000. "Ah, murah sekali," dia katanya. "Saya bayar kamu 5 miliar. Terus dicium kening sebentar, terus kata pelacurnya, "Loh kok cuman gitu? Biar kamu tahu harga dirimu tuh lebih mahal daripada 500.000. Nah maksud gua adalah bobotnya seperti itu. Ketika lu tahu bobot diri lu punya kesadaran diri bahwa lu tuh mahal, lu tuh benar-benar bisa memperlakukan diri lu tuh sespesial itu. Gitu maksudku. Oh oke. Thank you buat Gustaf pendapatnya. Kalau dari Kak Talita sendiri gimana Kak? Sama sih sama Gustaf. Wow. Tapi dari sisi yang lainnya mungkin bisa ya ngasih pendapat. Kalau dari gue sendiri adalah self awareness itu adalah titik di mana kita itu bisa berjaga-jaga terhadap diri sendiri. Maksudnya diri sendiri itu kan ada perasaan, ada pikiran, ada apa lagi ya? Ya hal-hal yang kita masih bisa kontrol gitu loh. Enak ya? Waduh, jangan fokus. Jangan fokus. Jangan fokus ya. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya self awareness, kita jadi nggak tahu sebenarnya kita itu lagi kenapa misalkan. Atau sebenarnya gue tuh kecewa apa enggak ya gitu, atau gue tuh sebenarnya sakit hati atau enggak ya, atau mungkin nantinya malah jadi denial akan perasaan kita sendiri, denial akan pikiran kita sendiri, atau bahkan denial akan keadaan yang sebenarnya terjadi gitu. Kayak misalkan saudara kita misalnya ada yang meninggal gitu,
Tapi karena kita nggak punya self awareness, kita tuh ngerasa kayak ya udahlah gitu. Ya Ya udah. udahlah gitu. Ya emang ya udah sih, cuman kan gimana ya? Kalau Alkitab juga bilang kita berduka dengan orang yang berduka gitu misalkan. Ya ada dong empatinya gitu loh kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sama sekali nggak punya self awareness, kita juga jadi mati rasa. Mati rasa itu udah pasti gitu, karena ya apa yang mau di aware gitu. Diri sendiri aja kita nggak aware, apalagi sama keadaan kayak gitu. Apalagi sama keadaan yang mungkin nggak ada hubungannya sama kita, tapi kita nggak aware juga. Misalkan kayak bencana, musibah di kota lain misalkan, atau kemarin pesawat jatuh segala macam. Kalau misalkan kita nggak punya self awareness, otomatis kita nggak punya empati juga gitu. Pasti. Jadinya kita jadi orang yang apa ya, dingin, tapi dingin yang negatif banget gitu. Netizen nyolot kalau di Twitter. Netizen nyolot. Iya, jadi kayak lu nggak ngerti banget sih sama kondisi orang Iya. gitu loh. Kayak gitu sih singkatnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak seperti biar kita tuh bisa lebih peduli gitu ya sama Iya. orang lain, sama Sama diri diri sendiri gitu ya. Lebih peka gitu ya. Kalau lu tentang kalau keadaan. lu sering, kalau teman-teman sering main Twitter, sempat viral tuh ada satu person dia nge-tweet waktu yang kecelakaan pesawat. Jadi itu dia nge-tweet yang ya kita tahu kejadian itu memang nggak ada yang mau kejadian itu terjadi kan, dan Iya. korban semuanya banyak jiwa-jiwa. Terus dia nge-tweet, bukan yang nge-tweet yang berduka, tapi nge-tweet yang ngapain sih lagian udah tahu pandemi, ngapain lu keluar kota kayak gitu, emang enak. Itu kan kayaknya dia karena dia tidak mempunyai self awareness, akhirnya dia perkataan yang keluar di sosial medianya dia tuh terlihatnya seperti itu. Kalau akhirnya dia kelihatan tidak punya empati kan, padahal mungkin banyak orang yang keluar kota karena memang pekerjaan, karena kondisi yang memang mendesak, kita kan nggak pernah tahu. Memang mengharuskan gitu ya. Memang mengharuskan. Akhirnya seperti itu bobotnya. Iya, sama kayak aku juga pernah lihat tuh waktu yang kecelakaan itu, katanya pilotnya suka ghostingin cewek padahal udah That's the menikah point. gitu Iya, kan. iya. Pilotnya maksudnya kayak nggak punya perasaan banget gitu ya Si. sama Nggak apa ya? kalaupun bercanda mungkin silakan bercanda di tongkrongan lu sendiri, Ya, dan betul. nggak perlu orang lain tahu gitu Nggak loh. perlu di Maksudnya, media sosial iya, gitu ya, Jadi yang ya bisa udahlah, dibaca semua orang di gitu ya. tongkrongan lu aja gitu. Kalau emang lu nggak bisa ngejaga bercanda lu, Ya. lu sama temen deket lu aja deh gitu. Mau tongkrongan lu aja. Tongkrongan sendiri ya. Ya. Tahu. Sama ini ya, lebih kayak kalau bahasanya kita sekarang tuh, kalau ibaratnya bahasa Kristen gitu ya, bahasa orang-orang Kristen peka gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya orang bilang peka dong gitu kan, Iya. sama Saat aja kita kayak gitu ya. disukain sama orang gitu. Enggak. Enggak. Next gimana? Suka gitu emang. Iya. Gitu sih Bin. Iya kayak gitu sih ya, benar-benar. Dan menurut teman-teman apa gimana sih? Mas. menurut Katalita sama Gustaf sendiri, manfaatnya sendiri selain yang tadi udah disebutin gitu ya, untuk terlebih ya, mungkin sebenarnya self awareness bukan cuma untuk anak muda doang gitu ya, Semuanya. Semua umat untuk manusia. semua umur ya, Every single gitu person. ya. Berarti mau dia umurnya berapapun, seharusnya dia kalau misalnya dia tahu akan dirinya, dia akan bisa berubah gitu ya, Mau agama apapun, mau agama apapun, gitu. Apapun. mau nggak punya agama juga, tetap butuh self awareness. Iya. Oke. Kok berhenti? Oh, berhenti Anda, jangan Iya, sampai dead air. Oke. Tapi kenapa sih kalau misalnya banyak orang yang bilang kalau udah berumur, tadi kenapa aku bawa umur juga? Kadang ada perkataan gitu yang bilang kalau udah berumur tuh susah untuk berubah gitu ya. Banyakan karena sudah terbentuk gitu. Dari segi oke. karakternya, dari Oke. segi pemikirannya gitu. Sudah terbentuk, jadi untuk bisa mengubah hal itu cukup sulit dibanding orang yang sudah yang masih muda, kayak umur-umur ya remaja sampai umur-umur ya sebelum menikah mungkin seperti Iya, itu. remaja teenager gitu. Seperti itu. Nah, remaja teenager mukanya sama ya. Ya makanya gue ketawa. Kok ngeselin ya? Ya udah Iya, nggak apa-apa iya. ya. Udah lah ya. Iya, seperti itu. Bagus Anda bridgingan ya. Iya. Candanya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, menurut teman-teman baiknya tuh dimulai dari umur berapa sih? Kalau menurut teman-teman ya, baiknya gitu. Dimulai dari umur berapa sih kita harus menyadari tentang self awareness ini sendiri? Oke. Silakan Gus. Waduh, saya. Coba. Dari Aku ya, kalau ini Gustaf menurut ya. pendapatku, melihat banyak hal. Aku lahir dari keluarga yang kita tidak terlalu formal, kita tidak terlalu berada, tapi kita punya kesadaran untuk
memiliki satu sama lain tuh cukup besar dengan bahasanya masing-masing. Kalau ditanya kapan, ya sedini mungkin. Karena banyak orang yang udah tua ataupun gede akhirnya dia tidak bisa. Kita bisa lihat orang-orang yang udah menikah akhirnya dia masih bisa cheating. Tandanya kan berarti dia tidak menyadari dirinya dia tuh seperti apa, dalam situasi apa, dan sudah mencapai apa. Makanya aku bilang kalau bisa dari peran orang tua sangat penting, peran keluarga sangat penting untuk bisa kasih tahu bahwa bobot lu atau lu tuh berharga banget. Lu tuh punya value dalam diri lu tuh yang seberharga itu. Kalau bisa gue direct ke rohani, ya kalau kita selalu bilang kamu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi lu tidak bisa memperlakukan diri lu seenak jidat lu gitu loh. Jadi ketika lu tahu dan lu sudah sadar diri lu adalah siapa, diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan, lu harusnya bisa mengerti bahwa kalau bahasa anak muda, anjir, gua gambar dan rupa Allah nih, masa gua nyopet sih gitu. Tapi gue butuh duit segala macam, gue punya reasonnya masing-masing. Maksud gue seperti itu. Jadi kalau dari kapan, buat gue pribadi sedini mungkin dikasih tahu bahwa lo tuh berharga, lo adalah gambaran rupa Allah, sehingga dia bisa tahu bobot dirinya dan bisa mengaplikasikan itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu sih. Mungkin dari kandungan. Dan dari circle kecil dulu ya, kan That's pertama kali misalnya kita lahir langsung kita ketemu kan orang tua kita gitu kan, keluarga kita. Saya ketemu gitu. presiden waktu lahir. Enggak. Oke, siap. Iya kayak gitu kan, maksudnya dari bener-bener circle awal, circle paling kecil ya itu keluarga gitu ya. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi memang perannya paling penting juga gitu ya keluarga. Nah, kalau dari Kak Talita sendiri ada yang sama atau ada yang beda? Pengennya sih beda ya. Tapi sama. Sama. Ya, kalau misalnya ditanya dari kapan, jujur juga pengalaman gue pribadi juga gue tahu tentang self awareness ketika gue udah umurnya 20-an gitu, karena memang dari orang tua tersendiri tuh nggak ngajarin tentang hal itu. Mungkin ngajarin tapi dengan bahasanya mereka masing-masing. Iya gitu. Jadi namanya itu bukan self awareness. Jadi kayak misalkan dari mereka marah-marah terus ya supaya guanya juga peka gitu. Dengan apa yang lu rasain dan dengan apa yang orang tua rasain gitu loh. Jadi kitanya tuh nggak berantem dengan hal-hal yang begitu-gitu mulu gitu. Mungkin mereka bermaksudnya itu adalah self awareness sebenarnya gitu. Tapi gue baru menyadari itu ya di umur 20-an gitu. 20-an dan sekarang masih 20-an. Baik. Iya, dan kenapa tadi gue sebut empati gitu ya? Karena emang self awareness itu adalah 1 dari 5 poin untuk kita mencapai yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Ya. Nah, itu kan gini. Jadi gue nggak mengecilkan orang-orang yang Alkitabnya hafal atau segala macam, maksudnya cerdas secara rohani, spiritual. Gue nggak mengecilkan itu, tapi karena kita juga punya jiwa gitu ya, jadi kecerdasan emosi juga itu penting gitu. Gue pun juga sangat belajar. Gue orangnya ya cukup buruk sekali tentang emosi gitu. Maksudnya bukan marah-marah ya, tapi kayak sedih gitu. Terus Anda kayak iya begitu. Jadi ya kayaknya Gustaf juga sama ya. Iya sama. Iya. Kita kan kembar. Iya, jadi setelah gue cari tahu, gue makin sadar gitu. Nah, kenapa 1 dari 5? Ya karena ada 4 sisanya ya, Iya, benar kan? benar sekali. Oke. Kalau Oke. balon ya kan? Ya, pertama itu kan self awareness justru. Yep. Jadi kalau self awareness aja nggak bisa kita lakuin, 4 poin yang lainnya gue rasa nggak akan bisa. Yep. Karena poin selanjutnya itu adalah self regulation. Apa tuh Kak? Keren kan namanya, self regulation. Nah, kalau self awareness itu adalah dimana kita menyadari betul apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, apa yang sekitar benar-benar terjadi seperti apa gitu kan. Benar-benar peka gitu ya, bahasa rohaninya tuh peka gitu. Nah, kalau misalnya self regulation, nah karena kita udah punya self awareness, otomatis karena kita sadar dengan apa yang kita rasain, sadar dengan apa yang kita pikirin, dan sadar yang lain, otomatis kita bisa ngatur gitu. Jadi pikiran kita yang mulai muncul nih, negative thinking gitu kan. Nah, negative thinking kan bikin kita overthinking, bener gak Iya, sih? betul. Nah, kalau misalnya kita udah punya self awareness yang baik, semoga ya kita sama-sama belajar. Jadi kita bisa melakukan self regulation juga dengan baik. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur, kita punya pikiran gitu loh. Maksudnya masih banyak kok yang perlu dipikirin gitu, yang positif gitu. Misalkan daripada kita mikirin gosip orang lain tentang kita, mendingan kita mikirin
tugas-tugas yang harus kita kerjain gitu. Iya. Dari Seperti menyaring gitu ya, Kak? iya nyaring jadi Apa yang filter, masuk iya benar. ke dalam pikiran Yes, kita. betul. Ketiga itu adalah social skills. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya self awareness yang baik buat diri kita, terus juga self regulation yang baik juga. Iya. Nah, itu juga ada hubungannya dengan komunikasi kita ke sesama. Iya kan. Nah, yang tadinya kita fokus nih ke dalam dulu ya kan, ke dalam dulu kita benahi diri kita dulu sampai akhirnya kita nyampe ke social skills. Yuk. Nah, makanya ada nama skillsnya ya karena memang ada skill ya gitu, ada kemampuan yang harus iya. ada. Karena kalau enggak ya kita akan bawa pengaruh negatif gitu loh ketika kita komunikasi sama orang gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue sama Gustaf bisa gitu pakai bahasa-bahasa yang nyeleneh. Yuk. Tapi kalau misalnya gue ngobrol misalkan sama Epin gitu kan yang notabene tuh nggak sebegitu deketnya juga Iya. gitu kan. Siapa tahu jadi salah paham gitu loh. Nah, karena nggak punya social skill itu. Kalau misalkan kita udah aware, kita udah bisa ngatur, otomatis gue salah satu contohnya ya, gue bisa mengatur perkataan gue mau ngomong sama lu itu kapan, gitu. Kalau di Alkitab bilang ya di Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow. Jadi kalau misalkan nih kan banyak banget kasusnya gitu. Kayak misalkan kita juga berantem sama temen tuh kadang karena Karena kita perkataan. iya karena kita ngomong sesuatu yang nggak tepat waktunya. Ceng-cengan. Kayak misalnya lu lagi berduka, terus gue ngecenginnya tuh yang nggak sesuai gitu loh. Ah, baper banget lu. Iya, gitu tuh. Nah, itu Sering kan tuh jadi kayak gitu tuh. Nah, karena orang itu nggak punya self awareness apalagi self regulation. Jadi ya social Soft skillsnya buruk banget. Yep. Nah, kalau misalnya udah social skills, akhirnya ada empathy yang tadi gue bilang. Empathy. Jadi kalau misalkan ketiganya udah dapet, pas empathy pun kita juga pasti dapat harusnya ya. Jadi kan empathy itu menurut gue sesuatu yang beyond daripada simpati. Iya. Karena kalau simpati itu kan ya kita gampang merasa simpati sebenarnya gitu kayak misal lu lagi abis kecelakaan motor kemarin gitu kan, terus gua bersimpati, wah kasihan doang gitu kan. Tapi kan kalau misalnya empatinya kan kita ngehibur, kita ngedoain gitu lah supaya cepat sembuh dan segala macamnya, itu empati. Nah, udah sampai empati, berarti kan sosial kita udah mulai baik tuh. Yeah. Diri kita juga udah mulai terbenahi gitu kan. Walaupun pasti ada jatuh bangunnya ya nggak sih? Iya, Pasti namanya juga proses. namanya juga proses kehidupan iya, gitu. betul. Tapi kita jadi punya yang terakhir motivation. Motivation. Jadi tuh? jadi empathy, motivation. Jadi kita jadi tahu motivasi kita itu untuk hidup apa. Motivasi kita juga untuk punya hubungan sama lo, sama teman-teman yang lain tuh apa. Jadi kita nggak ada lagi tuh yang namanya toxic friendship misalkan atau yang lain-lain. Nah, itu karena kita punya yang namanya emotional intelligence. Yeah. Jadi kitanya juga mulai terbenahi, hubungan kita sama yang lain juga terbenahi. Jadi kita punya teman-teman yang apa ibaratnya kita bisa filter semuanya gitu. Kita nggak kayak yang zaman SD, SMP, SMA yang semua teman tuh hayu gitu kan. Hayu aja. Mau diajakin apa tuh hayu gitu kan. Iya. Tapi karena kita udah punya kecerdasan emosi, kita juga bisa ngatur itu. Iya. Jadi yang tadinya kita mikir, aduh gue nggak bisa ngatur ini, gue emang salah begini, gitu terus kan. Nah, tapi karena punya kecerdasan emosi, itu semua bisa terkontrol. Gue mulai belajar itu dan emang susah banget dan tapi harus gitu. Nah, makanya self awareness itu saran gue adalah kita banyak berdiam diri dalam artian kita benar-benar sadar bahwa kita tuh hidup di zaman sekarang gitu. Hidup di waktu sekarang, bukan di waktu yang lampau, bukan juga di yang depan. Iya. Karena yang masa depan juga belum terjadi gitu, ngapain Iya, juga kan. Mungkin ngebayang-bayangin kayak ntar gue sukses gitu, merencanakan itu is okay, tapi jangan terlalu lah gitu. Karena belum tentu yang kita bayangin itu juga yang kita bisa lakuin sekarang gitu. Jadi ngapain? Dan kita juga harus banyak-banyak minta feedback sama orang. Kayak misalkan gue salah apa ya akhir-akhir ini gitu, misalnya sama Gustaf atau sama Epin gitu. Kira-kira gue gimana sih akhir-akhir ini gitu? Apakah lu ngelihatnya gue, misalnya lu bilang lu akhir-akhir ini emosian kak, misalkan kayak gitu. Oh iya kali ya gitu. Jadi kayak evaluasi diri gitu. Nah kalau misalkan, itu namanya mindfulness. Nah gue tuh sering banget ngomongin mindfulness karena emang penting banget. Jadi misalkan gue nih sebelum kerja gitu, gue membiasakan diri untuk mindfulness. Mindfulness itu adalah gue diem, atau mungkin gue dengerin musik kayak, atau gue dengerin suara-suara hujan gitu kan di Spotify banyak. Itu supaya untuk melatih fokus, gitu, melatih fokus dan akhirnya ya gue kerja di situ gitu. Jadi nggak yang badan gue di situ, pikiran gue di mana gitu. Nah itu tuh sebenarnya kelihatannya keren, wah berarti lu keren dong kak, sebenarnya lu bisa multitasking gitu. Nggak gitu juga sih, maksudnya multitasking itu adalah ketika lu kerjain emang lebih dari satu,
tapi kelar. Iya. Nah, tapi kan kalau misalkan badan lu di sini, pikiran lu di mana, gua rasa mungkin kelar tapi nggak sesuai dengan apa yang lu harapkan sebelumnya kayak gitu. Nah itu, jadi memang self awareness itu sangat-sangat penting dan itu tadi caranya yang gua saranin. Nah, kalau dari Gustaf sendiri ada nggak sih dari sisi lainnya mungkin tadi kan itu mungkin kata Lita lebih dari segi psikologinya, sekulernya ya gitu kan. Coba kalau dari agak berat sebenarnya kalau Anda bilang sekuler ke saya itu sayanya yang beban. Oh iya. Enggak, tapi sebelum itu sebelum masuk ke Gustaf aku juga pengen mungkin menambahkan mungkin boleh. Bukan hanya kepada teman-teman kita aja ya maksudnya, tapi misalnya keluarga kita belum keluarga kita belum tahu tentang self awareness itu sendiri. Kita udah tahu nih. Nah, namanya namanya di keluarga kan pasti terjadi apapun gitu ya, keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak inginkan gitu kan. Jadi kalau kita punya self awareness, kita nggak yang karena punya gitu ya. kayak galau terus atau merasa diri jadi korban terus seperti itu ya. Paham. Betul. Nah, kayak gitu itu gimana? Coba Oke, gue paham. Ini yang dulu gue alamin sih, Pin. Mungkin teman-teman semuanya ketika di rumah lu ngerasa kayak lu nggak jadi diri sendiri, kayak lu terkekang, kayak lu nggak dicintai. Gini teman-teman, ada perspektif yang beda ketika orang tua hidup pada zamannya dan kita hidup pada zaman ini. Jadi sehingga komunikasi yang terjalin tuh agak berbeda. Orang tua dengan segala pekerjaannya dan segala harapannya ke anak-anak, anak-anak juga dengan segala macam beban dan tanggung jawabnya menjadi pelajar atau apa itu, dan pengharapannya kepada orang tua untuk diperhatikan, untuk dipenuhi kebutuhannya itu agak bertentangan ketika lu nggak bisa sadari itu satu sama lain. Gue pernah mengalami hal itu. Teman-teman pada akhir di rumah ngerasa nggak berharga. Sebenarnya gini, kalau teman-teman sadar diri lu tuh siapa, lu anak dan orang tua lu tuh siapa, yaitu ya orang tua lu siapa, maksud gue ya bapak ibu dan yang bertanggung jawab atas lu secara penuh. Jadi kebanyakan anak akhirnya ketika debat, mama nggak ngerti perasaan dede, mama nggak ngerti perasaan kakak. Ya memang karena mereka tidak hidup pada zaman lu. Sekarang yang kayak misalkan orang tua datang, kamu ngapain sih dek, main HP mulu dari pagi siang sore hari malam. Karena orang tua nggak pernah hidup pada zaman bersosial media pada saat itu. Dan anak ini yang lagi main handphone padahal mungkin lagi Zoom meeting, lagi mengerjain freelance-nya di handphone ataupun laptop. Apaan sih mama bawel banget, nggak ngerti, dede kan lagi gini nih. Akhirnya menjadi sebuah pembicaraan yang nonsen kan. Dede banget ya. Ya apapun itulah. Iya. Ini kan bukan gua dong. Gitu nggak maksud gua balik lagi. Ini dibutuhkan sebuah proses yang tadi kalau Katal bilang emotional intelligence. Ketika lu udah intelligence ini bidang dong keamanan. Emotional intelligence gitulah ya. Kecerdasan emosi ini. Emosioni kan jadinya. Emosional. Nah, maksud gua ketika lu punya itu tujuannya tercapai, akhirnya lu tahu ini nyokap gua. Dan ini butuh proses. Ketika lu udah punya emosional kecerdasan itu, kecerdasan emosional, akhirnya itu menjadi budaya, bener kan? Yes. Itu menjadi budaya yang lu aktualisasikan. Dan ketika lu udah menjadikan itu budaya, orang tua ini juga bakal melihat akhirnya aktualisasi lu. Jadi lu nggak bisa sama orang tua yang mama tuh harus gini, mama. Nyokap bokap itu udah mengalami banyak momen asin pahit manis kehidupan, dan lu siapa yang baru hidup kan? Makanya orang tua selalu bilang, kamu nih anak kecil bawa kencur mau tahu apa gitu kan. Kita tidak bisa ada sih orang tua yang memang bisa komunikasi sama anak, tapi hampir semua yang konvensional. Orang tua kok konservatif. Nggak bisa digituin. Makanya yang hanya bisa kita lakukan adalah kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sehingga orang tua tuh bisa melihat, wah anak gue bagus ya. Nah itu yang akhirnya merubah. Karena gue dulu kayak gitu. Gue sampai kan gue orang Betawi basically. Jadi gue ngomong sama nyokap tuh gue lu gitu. Akhirnya gue bilang sama nyokap, mama udah lu mah nggak usah yang namanya ngatur-ngatur gue harus kemana segala macam. Gue udah gede gitu, Oni udah gede gitu. Yang penting Oni kuliah selesai tepat waktu, Oni dapat pekerjaan, rumah segala macam kontrakan, udah Oni yang tanggung jawab, dan juga urusan beras dapur Oni yang cari gitu. Mama nggak usah takut, karena kan orang tua takut sebenarnya tuh, bukan larang, takut. Akhirnya di situ karena sayang. Nyokap bokap melihat tanggung jawab gue sebagai anak, dan akhirnya dia percaya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ngerasa gua nggak bisa jadi diri gue sendiri di rumah, ya coba kecerdasan emosional tadi teman-teman pelajari, sehingga tuh orang tua bisa nangkap,
oh anak gue udah gede, oh anak gue udah bisa bertanggung jawab atas diri dia sendiri, oh anak gue tuh udah tahu diri dia tuh kayak gimana, ke arah mana, tujuannya apa, motivasinya apa, sehingga tuh orang tuh bisa paham gitu, bisa ngelepas lu dengan ya ikhlas, Percaya gitu. percaya itu maksud gue. Kenapa kalau ngomong tadi orang tua yang Epin mention gitu sih Pin kalau dari gue. Mantap, Oke, mantap. oke. Itu Sama- terjadi juga di keluarga gue ya. Oh ya. Kayak balik lagi tadi gue bilang bahwa keluarga gue tuh nggak nyebut apalah itu self awareness gitu kan, tapi Ya. seiring berjalannya waktu ketika gue mulai bekerja segala macam, makin kesini tuh justru emang nyokap gue tuh mengajarkan itu. Jadi kayak misalkan nyokap gue butuh apa gitu, tapi ternyata misalkan kakak gue, abang gue dan gue uangnya menipis gitu, ya udah gitu loh, karena dia sadar emang keadaannya begini, ya udah gitu loh. Jadi dia bisa ngatur juga pikirannya, jadi pikirannya aduh besok beras habis gitu, tapi dia walaupun kita beda agama, beda kepercayaan, tapi juga dia juga percaya Tuhan gitu. Dia percaya bahwa Tuhan mah pasti tolong. Yeah. Dia tuh selalu bilang seperti itu, bahkan ke gue. Sampai dia bilang, "Mama tuh nggak takut melarat." Karena apa? Ya karena dia tahu ada yang pelihara gitu. Kalau bahasa kitanya kan kayak gitu. Iya. Dan dari situlah gue mulai lebih belajar lagi tentang self awareness, karena orang tua gue juga ternyata ngajarin kayak gitu. Jadi sebisa mungkin juga gue menyebarkan itu juga ke friendship circle gue gitu, supaya mereka teman-teman yang gue banggakan, mereka teman-teman yang emang gue mau temenin mereka, mereka juga bisa kayak gitu juga gitu. Sama-sama belajar lah gitu. Sama-sama jadinya belajar. kan kayak gitu. Betul. Benar-benar. Daripada kalau misalnya orang bilang daripada sibuk menuntut ya, Nah, menuntut, menghakimi orang gitu ya, lebih baik memperbaiki diri sendiri gitu Iya, ya, itu sehingga ya mau keadaan seperti apapun terjadi, mau orang seperti apa, kita tetap bisa bawa diri kita dengan baik dan benar gitu ya. Betul. Ya. Oke, thank you untuk penjelasannya tadi ya Kak Talita sama Gustaf. Dari Gustaf sendiri ada lagi nggak tambahan? Kalau kita bicara soal kerohanian ataupun self awareness itu sangat-sangat Tuhan lakukan. Ya, Tuhan Yesus utama ketika kalau lu sadar ketika Tuhan Yesus naik sama Petrus, teman-teman pasti semuanya tahu kan ketika pertama kali Petrus dipanggil buat melayani, apa yang Yesus lakukan? Dia menyadarkan Petrus bahwa dia itu siapa. Akhirnya dia bilang, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Menyadari diri itu, menyadari bahwa Petrus tahu sebenarnya dia siapa, akhirnya dia langsung nggak ada yang namanya lagi penundaan, langsung dia ikut Tuhan kan. Ada lagi yang lebih radikal kalau teman-teman tahu di gue lupa lagi di ayat mana, itu cerita tentang yang Tuhan lagi mau makan, terus ada perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan rambut. dengan rambutnya. Kalau teman-teman tahu, budaya daripada orang Yahudi adalah ketika dia makan dalam perjamuan tidak boleh ada namanya wanita. Tidak boleh yang wanita. Jadi tuh wanita itu bisa sampai masuk ke dalam perjamuan makan itu adalah kalau dia masuk itu pasti bakalan dibunuh karena melanggar kesopanan. Itu adat mulai Yahudi, teman-teman bisa cari. Tapi kenapa perempuan itu bisa sampai melakukan hal tersebut? Karena dia sudah menyadari dirinya seperti apa, dia mau merubah dirinya seperti apa, dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain perjumpaan terhadap Yesus. Akhirnya sampai merendahkan dirinya seperti itu dengan minyak narwastu ya, kalau nggak salah. Iya. Yang sangat-sangat mahal. Kalau kata Yudas tuh ini bisa beri makan berapa orang. Ketika maksudnya teman-teman gini, mungkin lu ngerasa diri lu sedang dalam, kalau bahasa-bahasa anak muda sekarang masih galau. Oh iya. Senja-senja yang kalau update tuh cuman lagunya doang, Ardhito Pramono, terus Gue suka di Top Pramono. iya, aduh, salah saya. Maksudku terus yang kalau update langit, senja ini mengerti ketika air hujan menitihkan airnya sehingga wah gitulah puitis-puitis gitulah pokoknya kan. Iya. Nggak ngerti itu maksudnya apa. Maksud gue adalah ketika lu bisa mengetahui diri lu seperti apa, lu akan jadi seperti wanita tersebut yang menyeka kakinya Yesus. No matter what happen, yang lu rasain, yang lu pernah alami, mungkin teman-teman ngerasa dirinya nggak berharga pada saat itu pernah melalui masa-masa yang gelap. Kita berdua pun pernah melalui masa-masa yang kelam. Bahkan sampai sekarang pun kita terus berjuang untuk melewati masa-masa kelam tersebut. Setiap air mata yang kita tumpahkan tuh kita selalu bersyukur. Proses yang selalu kita lakuin tuh kesalahan demi kesalahan yang selalu kita lakukan, terus yang sama kita lakukan, kita bukannya terus jatuh, tapi kita selalu keringat yang jatuh, segala macam proses kita selalu nikmati sampai akhir kita bisa mengerti, oh kita seberharga itu ya Katal, kita seberharga itu ya Epin. Kalau teman-teman sadar setiap hembusan, bahkan setiap teman-teman pagi membuka mata, makanya kalau gue selalu doa, Tuhan terima kasih dari pagi kami membuka mata, itu sebagai ucapan syukur gue kalau gue seberharga itu di mata Tuhan. Gue seberharga itu adalah gambar dan rupa Allah.
Kalau teman-teman baca Kejadian 1 ketika penciptaan, ini mungkin terakhir gue bakal tutup di sini kalau dari gue. Tuhan selalu ciptakan sesuatu halnya dengan firman. With the word of God gitu. God created kan gitu kalau bahasa Inggrisnya di YouTube kan kayak gitu. Iya. Oke. Lagi serius padahal ya. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan dengan firman, tapi ada satu hal yang unik ketika Tuhan ciptakan manusia. Ketika Tuhan ciptakan manusia bukan hanya sekedar Tuhan berkata firman, tapi Tuhan melakukan sesuatu dengan tangannya. Dengan tangannya, berarti maksudnya apa sih Bang Gustaf? Maksudnya Tuhan mau bilang gini, untuk menciptakan sebuah hal yang spesial perlu treatment yang spesial. And you are special. Kalian sangat-sangat spesial. Setidak berharganya atau sekejam-kejamnya kalian yang pernah kalian lalui di masa lalu, kalian tetap berharga di mata Tuhan. Ketika kalian berdoa, Tuhan tapi gue tinggal segini hati gue, it's enough for God. No matter what happen, itu cukup. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian tuh nggak pantas atau kalian nggak sadar diri kalian tuh seberharga itu. Kalian sangat-sangat berharga. Jadi sebagaimana kalian menyadari diri kalian itu, akhirnya kalian bisa tahu bagaimana beraktualisasi dengan sosial kalian, dengan orang tua kalian. Akhirnya kalian bisa menerima. Kalau dengerin podcast yang sebelum ini self acceptance, itu lanjutannya. Teman-teman nanti nonton aja. Itu sih kalau dari rohaninya, seperti yang perempuan tadi, akhirnya dia sedang merasakan neraka dalam kehidupannya. Pilihan yang diambil adalah yaitu menerobos segala macam hal yang ada, keluar dari zona nyaman. Ya, menyeka kakinya Yesus dengan rambutnya, merendahkan dirinya sampai dia tahu, wah sespesial ini di mata Tuhan. Dan gue nggak mau lakuin hal yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi. Itu sih Pin, kalau dari teman-teman mengerti tentang kontekstual keimanan dalam kekristenan. Gitu sih. Berarti kalau dari yang aku tangkap, kayak kalau misalnya kita udah tahu nih tentang self awareness gitu ya, kita tuh akan terus-terusan keluar dari zona nyaman kita nggak sih? Maksudnya Harusnya sih. Harusnya. Iya, karena setiap hari pasti kan kita Punya challenging yang baru. Karena self awareness itu aja juga udah nggak nyaman. Iya. Lu tanya semua orang sukses di muka bumi ini, udah berapa kali tersakiti? Pasti jawabannya satu, udah kenyang. Karena untuk keluar dari zona nyaman itu butuh pengorbanan. Benar. Dan pengorbanan selalu menyakitkan, guys. Selalu, guys. Iya. Jadi buat teman-teman jangan takut gitu ya untuk ada satu sih yang aku mungkin beberapa hari ini belajar juga gitu ya, bahwa manusia tuh sebenarnya pasti berubah. Pasti mengalami perubahan. Pasti. Masalahnya kebanyakan kebohongan-kebohongan yang terjadi tuh seringkali gini kan. Kalau teman kita gitu ngomong, jangan berubah ya, gini aja gitu ya. Waduh. Ya ada ya kan yang kayak gitu kan, Iya. ada yang kayak gitu ya. Kayak gini aja gitu, mungkin mau jelek mau apa, udah lu gini aja gitu kan. Jangan pernah berubah ya. Jangan pernah berubah ya gitu. Padahal sesuatu perubahan itu ya Wajar. namanya Hal yang Wajar. pasti. wajar Hal dan yang pasti gitu. Dan kebanyakan kenapa orang jadinya nggak mau keluar dari zona nyaman karena takut. Iya. Takut akan perubahan itu ya nggak sih? Betul. Nah, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau dari kata Lita Banyak udah nih. ngalamin Nah, gitu ya. iya. Udah banyak banget lah ya. Sampai kenyang ya. Nggak sebanyak orang tua sih. Oh iya. Karena mereka hidup berpuluh-puluh tahun sebelum saya. Oke. Jadi dari yang kita omongin tadi ya, kalau yang dari aku tangkap mungkin kalau kurang-kurang ini bisa ditambahin lagi gitu ya untuk biar diulangin lagi gitu. Kalau dari tadi yang aku tangkap tentang bahwa self awareness ini bagian pertama ya, nomor satu dari kecerdasan emosional gitu ya. Sedangkan ada 4 lagi itu tadi, yang kedua Self Self-regulation. regulation. yang ketiga itu Social skill, keempat itu empathy, yang ketiga motivasi ya. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, terus juga untuk bahwa self awareness ini sangat-sangat penting gitu ya, dan harusnya kita menyadari dan mempelajarinya tuh dari sedini mungkin. Mungkin nih yang teman-teman sekarang baru nonton mungkin ternyata self awareness itu penting ya gitu. Mungkin baru menyadari itu. Nah, bisa tuh mulai cari-cari lagi mungkin, atau bertanya ke orang yang memang berkompeten juga gitu, atau mungkin seperti ya itu cari-cari gitu ya, bertanya-tanya sama orang di luar sana gitu, sehingga semakin paham lagi, semakin mengerti lagi, dan bisa melakukannya gitu dengan benar gitu ya. Terus juga dari segi rohani sendiri tadi ya, bahwa kalau misalnya kita tahu nih kita belajar tentang self awareness, kita tahu bahwa diri kita tuh apa, nilai diri kita ya gitu ya, nilai diri kita, tujuan hidup kita tuh apa gitu. Dan
siapa kita gitu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia gitu ya, seperti itu. Jadi untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang itu kita tahu caranya seperti apa gitu. Karena kan ya itu sendiri ya, balik lagi bahwa bahwa kata Tuhan sendiri kan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, tapi juga kasih sesama manusia. Jadi bukan hanya hubungan kepada Tuhan saja yang harus benar gitu, tapi hubungan kepada sesama juga harus benar gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau mungkin ada yang mau diulangi lagi atau ditambahkan? Cukup, sudah sangat luar biasa konklusinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa nih, lagi-lagi aku ingetin ke teman-teman untuk like, comment, subscribe. Terus juga share ya ke teman-temannya yang lain, yang biar yang lain tuh juga tahu tuh apa tuh self awareness itu apa. Orang-orang yang teman-teman kasihi mungkin teman-teman juga mau share ini ke keluarganya teman-teman gitu kan, biar grup WhatsApp-nya keluarga biar isinya nggak ada hoax yang terus ya kan? Betul seperti itu ya. Iya kayak gitu. Ini dia kan? 5 fakta. Biasanya kan gitu. Iya kayak gitu Nomor kan. 6 paling tercengang. Kan cuma 5. Oh iya. Oke, lanjut. Iya, siap. Lanjut. Iya seperti itu ya teman-teman. Jadi lagi-lagi aku juga pengen ingetin teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen mungkin follow gitu kan sama teman-teman sama kakak abang ini di sini gitu kan, bisa sebutin apa Instagramnya PD mungkin. @_official. Karena itu aja. Oh. Oke. Iya, untuk kalau misalnya teman-teman pengen nge-follow, nanti ada Instagramnya Gustaf dan Talita di description box ya. Nah, seperti itu ya. Sama kalau misalnya jangan hanya YouTube aja, mungkin juga bisa di Instagramnya ya. Di Instagramnya juga bisa seperti itu ya. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.